Kepulauan Maluku, gugusan pulau yang luas di Indonesia, telah lama memikat para penjelajah, pedagang, dan petualang. Dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, wilayah yang mempesona ini identik dengan cangkeh dan pala yang sangat berharga yang tumbuh subur di tanah vulkaniknya. Di antara pulau-pulau ini, Tidore, sebuah kerajaan kecil namun perkasa, menjadi terkenal, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Asia Tenggara. Terletak di jantung Kepulauan Maluku, Tidore, sebuah pulau vulkanik yang dimahkotai oleh gunung berapi aktif, Gunung Kimatubu, muncul sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Dari awal yang sederhana sebagai desa nelayan, lokasi strategis Tidore di sepanjang jalur perdagangan maritim yang vital mendorong transformasinya menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan yang berkembang. Dikelilingi oleh perairan biru kehijauan Samudra Pasifik, tanah vulkanik Tidore terbukti sangat subur, menyuburkan pertumbuhan pohon cengkeh yang menyelimuti lerengnya. Kuncup bunga yang harum ini didambakan karena khasiat kuliner dan obatnya menjadi sumber kehidupan ekonomi Tidore, menarik pedagang dari negeri yang jauh dan memicu persaingan sengit untuk menguasai komoditas berharga ini. Asal-usul Kesultanan Tidore diselimuti mitos dan legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut cerita rakyat setempat, Sultan pertama Hasan Shah adalah keturunan pedagang Arab yang tiba di pantai Tidore, membawa serta ajaran Islam yang dengan cepat mengakar di antara penduduk setempat. Seiring meluasnya pengaruh Tidore, Tidore terlibat dalam persaingan sengit dengan kerajaan-kerajaan tetangga, terutama musuh bebuyutannya Kesultanan Ternate yang terletak di pulau terdekat. Kedua entitas kuat ini mendominasi perdagangan rempah-rempah. Persaingan mereka membentuk lanskap politik Kepulauan Maluku selama berabad-abad. Sultan Tidore, yang dikenal karena diplomasi dan kecakapan militer mereka yang cerdik, dengan terampil menavigasi jaringan aliansi dan konflik yang kompleks yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Mereka membangun sistem negara bawahan, memperluas pengaruh mereka atas banyak pulau, dan mengamankan kendali mereka atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Kekuasaan Kesultanan Tidore mencapai puncaknya di bawah pemerintahan beberapa penguasa penting yang mengkonsolidasikan kekuasaan mereka atas perdagangan rempah-rempah dan memperluas jangkauan teritorial kerajaan mereka. Warisan mereka terus bergema dalam ingatan budaya masyarakat Tidore yang bangga dengan prestasi nenek moyang mereka. Cengkeh, kuncup bunga kering dari pohon cengkeh, menjadi barang paling berharga milik Tidore, didambakan oleh para pedagang dari negeri yang jauh karena aromanya yang menyengat dan rasanya yang unik. Rempah-rempah kecil berbentuk paku ini mengubah Tidore menjadi pusat perdagangan global, menarik pedagang dari Cina, India, Timur Tengah, dan akhirnya Eropa. Orang Tidore mengembangkan teknik pertanian yang canggih untuk membudidayakan dan memanen cengkeh, dengan hati-hati mengeringkan dan menyimpan rempah-rempah yang berharga untuk menjaga kualitasnya. Pohon cengkeh tumbuh subur di tanah vulkanik Tidore, menyelimuti lereng pulau dengan lautan hijau dan memenuhi udara dengan aroma memabukkan mereka. Perdagangan cengkeh membawa kekayaan yang luar biasa ke Tidore, mengisi pundi-pundi sultan dan mendorong ekspansi kerajaan. Sultan menggunakan kekayaan yang baru ditemukan ini untuk membangun istana, masjid, dan benteng yang megah, menunjukkan kekuatan dan kemakmuran Tidore. Lokasi strategis Tidore di sepanjang jalur perdagangan maritim yang vital menempatkannya di persimpangan jaringan perdagangan yang ramai yang menghubungkan Asia Tenggara dengan seluruh dunia. Kapal-kapal kerajaan, syarat dengan cengkeh dan rempah-rempah lainnya, berlayar ke pelabuhan yang jauh, kembali dengan sutra, porselen, dan barang-barang mewah lainnya. Sejarah Tidore penuh dengan kisah-kisah pejuang pemberani, diplomat yang cerdik, dan pemimpin visioner yang membentuk nasib kerajaan. Di antara tokoh-tokoh termasyhur ini, Sultan Nuku menonjol sebagai salah satu tokoh Tidore yang paling terkenal. Sultan Nuku yang memerintah pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, dikenang karena perlawanannya yang tak tergoyahkan terhadap kolonialisme Belanda. Selama masa pemerintahannya, perusahaan Hindia Timur Belanda yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah berusaha memaksakan kendalinya atas Kepulauan Maluku. Nuku menolak tunduk pada tuntutan Belanda,
menggalang dukungan dari kerajaan-kerajaan tetangga, dan melancarkan kampanye perang gerilya melawan pasukan Belanda yang persenjataannya lebih baik. Keberanian dan kecemerlangan taktisnya membuatnya dikagumi oleh rakyatnya dan dihormati oleh musuh-musuhnya. Meskipun menghadapi rintangan yang luar biasa, pasukan Nuku menimbulkan kerugian besar bagi Belanda, memaksa mereka untuk menegosiasikan perjanjian yang mengakui otonomi Tidore. Warisan Nuku sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan kolonial terus menginspirasi generasi orang Indonesia. Bagian 5, kedatangan bangsa Eropa, era baru dalam perdagangan rempah-rempah. Kedatangan kekuatan Eropa di Kepulauan Maluku selama abad ke-16 mengantarkan era baru dalam perdagangan rempah-rempah yang ditandai dengan persaingan yang ketat dan akhirnya dominasi kolonial. Portugis adalah yang pertama tiba, diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Orang Eropa didorong oleh iming-iming keuntungan besar yang akan diperoleh dari perdagangan rempah-rempah, berusaha membangun kendali mereka atas sumber komoditas berharga ini. Mereka menemukan jaringan perdagangan yang rumit dan persaingan yang ada di antara kerajaan-kerajaan pribumi. Portugis, yang pertama kali membangun pijakan di wilayah tersebut, membentuk aliansi dengan Kesultanan Ternate, musuh bebuyutan Tidore. Aliansi ini memberi mereka akses ke perkebunan cengkeh Ternate, tetapi juga melibatkan mereka dalam konflik yang sedang berlangsung antara Ternate dan Tidore. Belanda, yang ingin mematahkan monopoli Portugis atas perdagangan rempah-rempah, tiba pada akhir abad ke-16. Mereka membentuk aliansi dengan Tidore, memberikan kerajaan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam perjuangannya melawan Ternate dan Portugis. Namun aliansi ini terbukti menjadi pedang bermata dua. Bagian 6, menavigasi perairan kolonial, perjuangan Tidore untuk otonomi. Belanda, meskipun awalnya bertindak sebagai sekutu, secara bertahap mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya untuk membangun monopoli mereka sendiri atas perdagangan rempah-rempah. Mereka memberikan tekanan yang semakin besar pada Tidore, berusaha untuk mengendalikan produksi dan perdagangan cengkehnya. Tidore, di bawah kepemimpinan Sultan Nuku dan penguasa berikutnya, melawan perambahan Belanda yang mengarah pada perjuangan panjang untuk otonomi. Pasukan Tidore menggunakan taktik gerilya bertempur dengan gagah berani melawan tentara Belanda yang persenjataannya lebih baik. Belanda, frustrasi dengan perlawanan Tidore, menggunakan tindakan brutal untuk memadamkan oposisi. Mereka melancarkan ekspedisi hukuman, membakar desa dan tanaman, dan memberlakukan sistem kerja paksa untuk memaksimalkan produksi cengkeh. Meskipun menghadapi rintangan yang luar biasa, Tidore tidak pernah sepenuhnya nyerah pada pemerintahan Belanda. Semangat perlawanan kerajaan yang diwujudkan oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Nuku terus berkedip, menginspirasi harapan untuk pembebasan akhirnya. Bagian 7, warisan para sultan, gema masa lalu Tidore di masa kini. Warisan Kesultanan Tidore terus bergema dalam jalinan budaya Kepulauan Maluku. Meskipun berabad-abad pemerintahan kolonial dan berlalunya waktu, ingatan akan masa lalu Tidore yang gemilang tetap bertahan, diturunkan dari generasi ke generasi. Keturunan Sultan Tidore, meskipun tidak lagi memegang kekuasaan politik, tetap menjadi tokoh berpengaruh dalam masyarakat, berfungsi sebagai penjaga warisan nenek moyang mereka, dan simbol kebanggaan budaya. Mereka memainkan peran aktif dalam melestarikan sejarah dan tradisi Tidore yang kaya. Keraton Tidore, yang dulunya merupakan pusat kekuasaan kesultanan, kini berdiri sebagai bukti kejayaan kerajaan di masa lampau. Diubah menjadi museum. Museum ini menyimpan koleksi artefak yang menarik, termasuk regalia kerajaan, manuskrip kuno, dan meriam Portugis, yang menawarkan gambaran sekilas ke masa lalu Tidore yang gemilang. Signifikansi historis Tidore terus menarik para sarjana, sejarawan, dan turis yang semuanya ingin mempelajari sejarah kerajaan yang dulu berkuasa ini. Warisan budaya pulau yang kaya terjalin dengan kisah-kisah petualangan maritim, persaingan perdagangan rempah-rempah, dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial memikat imajinasi. Bagian 8, permadani budaya, pengaruh abadi Tidore di Maluku. Pengaruh budaya Tidore meluas jauh melampaui pantainya, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada permadani budaya Kepulauan Maluku. Warisan kerajaan dapat dilihat dalam praktik budaya daerah yang beragam, seni tradisional, dan tradisi kuliner. Masakan Tidore, perpaduan yang menggoda antara pengaruh Melayu, Arab, dan pribumi,
mencerminkan hubungan historis kerajaan dengan dunia yang lebih luas. Rempah-rempah, terutama cengkeh, menonjol dalam hidangan Tidore, menambahkan aroma dan rasa khas yang membedakannya. Tarian dan musik tradisional Tidore yang sering ditampilkan selama festival dan upacara memberikan ekspresi yang hidup dari warisan budaya kerajaan. Pertunjukan ini yang diturunkan dari generasi ke generasi, melestarikan cerita, mitos, dan legenda yang telah membentuk identitas Tidore. Masjid-masjid bersejarah Tidore, banyak di antaranya berasal dari berabad-abad yang lalu, berfungsi sebagai pengingat warisan Islam kerajaan yang telah lama ada. Permata arsitektur ini yang sering dihiasi dengan kaligrafi yang rumit, terus menjadi tempat ibadah dan tempat berkumpulnya masyarakat. Bagian 9, kesimpulan, tempat Tidore dalam sejarah. Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan pulau kecil yang menjadi terkenal di tengah perairan Kepulauan Maluku yang syarat rempah-rempah, memainkan peran penting dalam membentuk sejarah Asia Tenggara. Dari awal yang sederhana sebagai desa nelayan hingga kebangkitannya sebagai kekuatan dominan dalam perdagangan cengkeh, perjalanan Tidore merupakan bukti semangat abadi rakyatnya. Warisan Tidore melampaui batas teritorialnya, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada lanskap budaya, ekonomi, dan politik kawasan. Kisahnya berfungsi sebagai pengingat akan keterkaitan perdagangan global, dampak kolonialisme, dan ketahanan budaya pribumi dalam menghadapi kesulitan. Saat kita mempelajari sejarah, mari kita ingat Tidore, Raja Cengkeh, sebuah kerajaan yang berani menantang kerajaan, melestarikan warisan budayanya, dan meninggalkan warisan abadi untuk generasi yang akan datang. Kisahnya terus menginspirasi, mengingatkan kita akan ketahanan manusia, keterkaitan dunia kita, dan pentingnya melestarikan warisan budaya.